Assalamualaikum. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Kembali lagi di Motovlog Bapak-bapak. Pagi hari, ini hari Jumat ya. Sepertinya besok puasa. Harusnya lalu lintas sepi ya, karena anak-anak sekolah di Jakarta khususnya libur atau diliburkan menyambut atau sebagai persiapan memasuki bulan puasa. Jadi, harusnya menyenangkan lalu lintas. Tadi malam tuh yang lalu lintasnya luar biasa. Kebetulan saya tadi malam pulang kerja, ada makan-makan dulu sama teman-teman. Sekitar 9:30 saya pulang dari arah jalan MH Tamrin. Macetnya masih luar biasa teman-teman. Tapi karena hujan, sebenarnya pengen itu saya videokan kondisinya, tapi karena hujan ya jadi saya nggak bisa videoin. Macetnya itu apa mungkin karena banyak yang munggahan juga ya, jadi makan-makan dulu gitu sama teman-teman kantor. Ya semoga hari ini lancar, insya Allah lancar, karena tempat anak-anak sekolah libur di Jakarta ya. Pagi ini dari kemarin sih saya baca berita Bank Emas telah diresmikan oleh Presiden Prabowo. Teman-teman tahu nggak nih Bank Emas? Apa itu Bank Emas? Apakah kita cuma bisa nyimpan emas? Ataukah tempat beli emas gitu ya? Ya salah satu usahanya atau kegiatan usahanya ya memang itu buat nyimpan emas, buat bisa juga buat beli emas atau cicil emas gitu. Nah, Bank Emas yang diresmikan oleh Pak Prabowo itu adalah Bank Syariah Indonesia. Jadi Bank Syariah Indonesia mendapatkan izin untuk menjalankan usaha sebagai bank emas. Nah, sebelum Bank Syariah Indonesia, Pegadaian yang lebih dulu, saya ingat saya pernah baca Pegadaian itu sudah mendapatkan izin dulu oleh pemerintah atau otoritas, dalam hal ini OJK, Otoritas Jasa Keuangan, yang ngawasin semua industri keuangan kita ini, dari bank, BPR, Multifinance, pinjol, pinjol yang resmi ada ya, pinjaman online, P2P, ada teman Vespa juga tapi arah sana. Itu. Nah, apa sih Bank Emas itu? Kita coba bahas dikit ya. Ya seperti biasa sepengetahuan saya, dan ya sambil ngobrol-ngobrol ringan aja sambil jalan teman-teman. Sebenarnya tujuan saya sih supaya teman-teman mendapatkan informasi berimbang, jadi teman-teman juga cari sendiri nih informasinya gitu. Kalau sekedar untuk ngobrol-ngobrol dan tahu, boleh informasi dari saya sudah bisa dipakai lah ya. Oh ya, jadi kalau lewat sini ada tower Sutet dulunya, sekarang udah dilepas. Ini membentang dari selatan ke utara ya. Tahu arah saya itu dari arah pasar Balik Ambang, Pasar Minggu sampai Condet. Sepertinya dipindah yang sebelah sana tuh teman-teman. Jadi nggak mungkin yang lebih sedikit melewati perkampungan kali ini. Wah, ini kenapa ini mobilnya membuat kita berhenti? Oh, ada batunya nabrak dia. Sebentar ya, ngobrolin Bank Emasnya kita tunda dulu, lagi ada kemacetan. Ini mau kemana nih bapak ini? Oh, bapaknya yang pemulung mau bantuin ngilangin batu, tapi nggak boleh dihilangin atau gimana ya? Mana mau majunya?
kita naik dulu. Waduh, kena macet di gang nih guys. Kita tunggu dulu. Harus sabar-sabar, bergantian. Oke, kita maju lagi. Harus sabar ya, teman-teman ya. Sabar. Oke, lanjut lagi kita ngobrolin bank emas. Jadi sebenarnya bank yang sekarang berjalan di Indonesia itu juga sudah melakukan kegiatan usaha terkait emas ya. Jadi menyimpan emas dalam safe deposit box, jadi jasa penyimpanan, kemudian cicil emas, kemudian gade emas, terutama di syariah ya. Dan kalau di kita punya perusahaan BUMN Pegadaian, PT Pegadaian. Nah, besar memang, cuma masih terbatas tuh kegiatan usahanya, karena ya sebatas itu aja. Cicil emas, nitip emas, atau mungkin emasnya dijadikan agunan gitu ya. Itu di syariah. Nah, kalau bank emas ini skup atau lingkup usahanya, kegiatan usahanya bisa lebih luas. Dan bank emas ini tidak hanya ada di Indonesia, justru di luar negeri sudah berjalan. Makanya kalau mungkin ini pengetahuan saya ya, pernah lihat teman-teman, pernah lihat film-film Hollywood kalau ada perampokan berencana terhadap suatu bank itu kan ada tuh yang dirampok adalah emas batangan yang banyak banget ya. Nah, di Indonesia kan saya sendiri, aduh Mbak, maaf saya potong, ada yang buang sampah, berusaha memasukkan sampah ke dalam lubang got yang kecil. Astaga. Aduh, ya kayak gitu. Sabar. Lanjut lagi. Film Hollywood tuh jadi kemana-mana ngomongnya. Di film Hollywood itu kalau kita lihat dulu ya, perampokan emas atau pencurian, bukan perampokan emas, perampokan bank atau pencurian di bank itu, di berangkasnya yang besar di Hasanah itu banyak tuh emas batangan, tidak hanya perhiasan. Nah, saya kalau di luar negeri digambarkan seperti itu ya. Kalau di Indonesia kan enggak, karena memang di Indonesia bank itu saya kebetulan pernah kerja di bank. Bank itu tidak ada tuh bisnis atau kegiatan usaha yang menyimpan emas batangan yang besar gitu ya, kecuali di penitipan ya, di safe deposit box ya gitu ya. Kalau di luar negeri kan batangannya yang gede-gede tuh, yang sekilo gitu ya, 500 gram sekilo gitu. Nah itu, nah, karena di luar negeri itu bank juga menjalankan usaha sebagai bank emas, atau kalau istilah ekonominya atau istilah umumnya adalah bullion day. Bullion itu emas batang ya teman-teman, bullion day gitu. Nah, berhenti lagi antre. Nah, yang dimaksud bank emas di Indonesia itu yang sekarang dijalankan oleh BSI dan Pegadaian ya sebagai bullion bank itu. Kegiatan usahanya tidak hanya sebagai penitipan atau penyimpanan emas, kemudian tidak hanya menggadai emas, tapi juga bisa jual beli emas, kemudian menjaminkan emas itu sebagai memberikan emas itu sebagai pinjaman. Jadi pinjaman emas ya, bukan pinjaman dengan agunan emas atau jaminan emas, tapi meminjamkan emas, jual beli emas, tabungan emas juga. Nah, tabungan emas ini artinya adalah bukan emas yang kita taruh, tapi emas kita konversi menjadi tabungan, atau tabungan kita konversi menjadi emas, bisa juga. Jadi misalnya gini, saya mau beli emas senilai sekian,
kecil emas ya. Nah ini tabungannya emas, atau kita konversi emas kita menjadi emas digital, tabungan digital ya. Jadi tabungan aja, jadi nominatif di buku tabungan. Nilainya akan disesuaikan dengan nilai emas yang ada di pasar gitu. Bukan lagi emas fisik yang dipunyai gitu teman-teman. Jadi dikonversi lah. Jadi kita bisa ngontrol tabungan emas saya berapa nih. Jadi misalnya punya 1 gram, nanti akan jadi berapa gram. Nah, yang paling signifikan bedanya adalah bullion bank ini nantinya akan bisa meminjamkan emas. Nah, coba teman-teman tahu nggak? Kalau mungkin baca berita, silakan baca berita. Kita pahami, saya juga sedikit berpikir tadinya memahami seperti apa. Tapi meminjamkan emas itu konsepnya adalah gini, bukan terus kita pinjam emas untuk digadaikan ke tempat lain gitu ya, secara personal ya, kita punya secara personal, kita gadaikan ke tempat lain, itu bukan seperti itu, tapi terkait dengan industri tambang emas teman-teman. Jadi gini, dalam penambangan emas itu biasanya kan sama seperti batu bara, sama seperti tambang lainnya ya, hasilnya nggak bisa kita pastikan. Maksudnya potensinya ada, tapi hasil pastinya kan nggak ada. Nah, untuk kegiatan operasional perusahaan tambang ya, tambang itu butuh biaya operasional di awal ya. Nah, sedangkan hasil emasnya tambahnya kan belum ada gitu. Nah, biasanya mereka pinjam tuh modal kerjanya untuk kegiatan operasional ke bank atau lembaga pembiayaan lain gitu ya, dengan bunga yang lebih tinggi. Nah, kalau pinjam emas khusus untuk tambang emas, mekanismenya atau konsepnya adalah gini. Perusahaan tambang punya potensi misalnya 100 berapa ton emas gitu ya, 1 ton emas aja lah ya. Oke, nah untuk mencapai 1 ton emas itu dibutuhkan biaya berapa gitu. Hasilnya kan nanti yang dicita-citakan adalah 1 ton emas, potensinya ada 1 ton emas. Nah, perusahaan tambang bisa minjem emas tuh ke bank emas, bener-bener literally emas ya, minjem emas senilai misalnya berapa nominalnya ya, entah 1 kilo, 2 kilo, 50 kilo dan sebagainya dan seterusnya. Emas itu dijual, akhirnya dipinjam oleh perusahaan tambang, dijual di harga sekarang. Yang beli ya bisa jadi bank emas itu lagi ya gitu. Nah, setelah dijual dapat uangnya dipakai buat modal kerja, dan nanti mengembalikan ke bank emasnya adalah berupa emas lagi sebesar yang dipinjam gitu, masih lebih luas. Nah, ini diharapkan dengan adanya bank emas ini mendorong produksi emas di Indonesia yang bisa meningkatkan devisa. Kenapa sampai ke devisa? Iya, karena salah satu cadangan devisa itu adalah emas gitu teman-teman. Jadi ya lagi-lagi seperti yang saya sampaikan di vlog yang jauh sebelumnya mengenai dan antara bank emas ini tujuannya juga baik, sangat baik malah. Dan contoh suksesnya banyak di Turki, di Malaysia, di Eropa, di Amerika ya. Tadi saya sampaikan di luar negeri banyak, salah satunya itu Maybank di Malaysia, Citibank, Standard Chartered itu sudah menjadi bullion bank juga atau bank emas. Jadi contoh suksesnya banyak. Tapi ya lagi-lagi dengan catatan pengelolanya, pelaksananya, pemangku jabatan, pemangku kepentingan yang terkait gitu ya, menjalankan tugasnya dengan baik, dengan kesadaran dan integritas ya. Jadi semata-mata demi kemakmuran
iuran utamanya kalau bank itu adalah untuk nasabah dan bank. Nah, karena ini BUMN juga berarti kembali lagi ke kita nih, ke negara gitu. Itu tuh sedikit informasi mengenai bank emas atau bullion bank. Teman yang mungkin jadi penasaran, tambah penasaran dengan apa yang saya sampaikan, mari belajar bersama, silahkan dibaca supaya apa ya, informasinya lebih komprehensif, lebih lengkap, dan saya harapkan ini sebagai pancingan ya, jadi teman-teman itu bisa browsing lagi, explore lagi, supaya ya seperti saya sampaikan di vlog sebelumnya juga, brain rot supaya otak kita tidak membusuk ya kan teman-teman, karena dimanjakan dengan konten-konten yang menarik, sedikit informasi tapi memanjakan otak. Jadi seolah-olah kita udah tahu semuanya gitu. Seolah-olah oh itu nggak penting, padahal ya ada yang penting di balik peristiwa yang terjadi gitu teman-teman. Oke, pembahasan tentang bullion bank saya cukupkan. Nanti saya akan sambung lagi pembahasan lain, seperti pembahasan bensin minyak yang seru ya. Dulu saya pernah singgung sedikit mengenai Vivo, BP, Pertamina gitu ya. Nah ternyata ini seru, ada RON 92 isinya, RON 90, RON 88. Nanti kita bahas di video selanjutnya. Baik, terima kasih telah menyaksikan. Semoga video ini menghibur. Tadi maaf ada sedikit intermezzo, ada kemacetan di gang. Kemudian ada yang mau berusaha buang sampah di selokan, di lubang yang kecil ya Allah. Jadi ya, semoga kita bisa buang sampah di tempatnya dan mengelola sampah dengan baik ya teman-teman. Terima kasih telah menonton. Semoga video ini menghibur dan bermanfaat. Salam sehat semuanya. Mohon dukungan dengan like, subscribe, dan share. Buat yang ingin komen, saya sangat tunggu komennya. Bapak-bapak undur diri.